Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah ala ni'amillah asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kami akan menyampaikan apa sebetulnya rahasia bacaan Al-Quran itu sebagai penyembuh. Ingat bahwa Al-Quran itu bukan sekedar obat atau istilahnya dawa, tetapi sebagai penyembuh atau syifa. Kalau kita menghadapi berbagai macam penderitaan seperti sakit yang bertahun-tahun, asma tahunan, kanker ya, atau penyakit-penyakit berat yang lainnya, tak kunjung sembuh, waktu sudah dihabiskan untuk biaya ke rumah sakit, belum sembuh juga. Terus ke tabib, belum sembuh juga. Minum berbagai macam herbal juga ternyata tidak kunjung sembuh. Alangkah baiknya Anda ikuti beberapa tips dari kami bagaimana Al-Quran itu sebetulnya sebagai penyembuh. Tidak hanya menyembuhkan penyakit jiwa saja, tetapi juga bisa menyembuhkan penyakit fisik. Pemirsa yang dirahmati Allah, ada satu kisah sebelum saya nyampaikan 3 langkah yang harus kita siapkan sebelum Al-Quran itu akan bisa menjadi penyembuh. Ada kisah, ya ini riwayat Abu Sa'id Al-Khudri. Satu cerita, ada para sahabat itu melewati suatu perkampungan Arab. Di situ ada seorang yang kepala suku itu tersengat kalajengking. Kemudian salah satu di antara sahabat itu diminta untuk mengobatinya, meruqyah namanya. Kemudian salah satu itu mengatakan, kami akan mengobati asal kami minta bayarannya, karena Anda tidak memberikan kami kesempatan untuk tinggal di tempatnya Anda. Akhirnya karena keterpaksaan dituruti syarat yang diberikan oleh sahabat Nabi itu. Kemudian sahabat Nabi itu mendatangi kepala suku yang tersengat kalajengking itu dan hanya dibacakan suratul Fatihah. Hanya dibacakan suratul Fatihah. Dan alhamdulillah sembuh. Diulang-ulang, alhamdulillah sembuh. Akhirnya dibawalah beberapa ekor kambing itu kepada Nabi, dan kemudian Nabi menjawab bahwa intinya Al-Fatihah adalah ruqyah, bisa menjadi penyembuh tidak hanya kepada orang muslim, bahkan ketika dibacakan kepada mereka yang non muslim pun disembuhkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa kesimpulannya? Kesimpulan inilah yang akan menjadi tips Anda ketika Anda menghadapi berbagai macam penyakit hingga saat ini belum kunjung sembuh. Yang pertama, bahwa Al-Quran itu sebetulnya sebagai syifa bagi orang yang yakin betul Al-Quran itu mampu menjadi syifa. Dalam surah Al-Isra ayat 82, Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi samil alim minasyaitonir rajim wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa shifaa'un wa rahmatun lil mu'minin. Di situ ada kata shifaa'un sebagai obat, dan sebagian dan termasuk di dalamnya adalah rahmat bagi orang yang beriman, yang percayai bahwa Al-Quran itu sebagai sifat, insya Allah akan menjadi obat, menjadi penyembuh. Wala yazidu zalimina illa khasara. Tetapi ini tidak terjadi, tidak akan bisa membuahkan hasil bagi orang-orang yang zalim. Zalim terhadap Allah, zalim terhadap hukum-hukum Allah, maka tidak akan berdampak sama sekali bacaan Al-Quran yang disampaikan kepada mereka. Itu yang pertama, yakin betul Al-Quran itu menjadi sifat, karena Al-Quran itu adalah mukjizat dari Allah Subhanahu wa taala kepada umat Islam. Yang pertama itu, yakinin dulu, betul-betul yakin.
sampai pada taraf ainul yakin. Karena dalam tataran kepercayaan itu ada tingkatannya. Tingkat yang paling rendah itu adalah eh, waham. Waham itu ragu-ragu. Kemudian di atas waham itu ada sak. Sak itu sakwasangka, ya, di atas ragu-ragu. Kemudian yang berikutnya dzon itu sangkaan, kemudian ghalabatul dzon, sangkaan kuat, dan kemudian yang tertinggi adalah ainul yakin. Benar-benar yakin bahwa Al-Quran itu akan bisa menjadi sifat. Ini yang pertama. Maka kalau kita belum bisa meyakini Al-Quran menjadi sifat, ya tidak ada faedahnya bagi kita untuk penyembuhan penyakit kita. Kemudian yang kedua, Anda harus punya niat yang kuat bahwa apa yang saya bacakan ini, Al-Quran ini memang saya niatkan untuk obat. Sebagaimana dalam riwayat Abu Sa'id Al-Khudri itu, sahabat itu meniatkan baca Al-Fatihah itu untuk kesembuhan orang yang dibacakan itu. Itu untuk ruqyah gitu. Yang kedua yang sangat menentukan sekali adalah niat. Untuk apa dia membaca itu? Diniatkan untuk apa? Kan gitu. Kemudian yang lebih dari niat itu adalah sangat baik sama Allah. Karena Rasulullah SAW bersabda dalam hadis qudsi, "Ana inda dhanni abdi bi. In dhanna khairan falahu wa in dhanna syarran falahu." Aku bersama dengan persangkaan hambaku terhadapku. Jika sangkaannya itu baik, maka baiklah baginya. Jika sangkaannya kepadaku itu buruk, maka buruklah baginya. Jadi kalau kita sangat baik baca Al-Quran itu akan menjadi penyembuh, maka Allah akan sembuhkan. Karena Al-Quran itu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang ketiga apa? Yang ketiga adalah tidak bisa tidak bagi kita yang bisa meyakini sampai pada taraf ainul yakin adalah orang-orang yang tidak zalim, orang-orang yang tidak ahli maksiat. Maka syarat sebelum kita melakukan dua hal di atas, yakin, kemudian niat yang kuat, tawakal yang kuat, sangkaan baik kepada Allah, maka harus diawali dengan taubat dulu. Lakukan sholat taubat, kemudian munajat kepada Allah, bacalah Al-Quran dengan niat untuk kesembuhan penyakitnya. Kenapa harus taubat itu? Karena taubat itulah titik awal dari perubahan hidup kita. Dari buruk menjadi baik. Dari sesuatu yang sakit akan menjadi sembuh. Dari kesempitan hidup akan diberikan kemudahan hidup. Itu taubat. Sehingga dalam surah Al-Furqan ayat 70 Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Illa man taba wa amana wa amila amalan shalihan faulaika yubaddilullahu sayyi'atihim hasanat wa kana Allahu ghafurur rahima." Kecuali orang yang taubat, wa amana beriman, wa amila amalan shalihan dan beramal soleh. Setelah taubat, beriman, amal soleh, termasuk sholat, zakat, saum, haji, tilawatul Quran termasuk. Faulaika mereka itulah yubaddilullahu sayyi'atihim hasanat. Allah akan ganti keburukan penyakit, keburukan kemiskinan, keburukan macam-macam akan diganti dengan kebaikan. Sayyi'atihim hasanat. Wa kanallahu ghafurur rahima. Maka Allah itu Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Itu kasih sayang Allah. Walaupun kita banyak maksiat, kita mendapatkan teguran, ketika kita kembali ke jalan Allah, Allah ganti keburukan itu menjadi kebaikan. Oleh karena itu, pemirsa sekalian, Quran Ruqyah, mari kita terapkan 3 hal itu. Niat yang kuat menjadikan bacaan Al-Quran itu penyembuh. Yakin betul Al-Quran itu sifat sebagai penyembuh, bukan sekedar dawa atau obat. Yang ketiga, taubat menjadi prioritas yang utama sebelum melakukan semua. Maka insya Allah penyakit Anda, seberat apapun penyakit Anda, kalau Allah ridho, maka Allah akan menyembuhkan penyakit Anda. Sekecil apapun penyakit Anda, jika Allah belum ridho, maka Allah pun belum mampu, belum akan menyembuhkan. Karena sakit itu dari Allah, kesembuhan itu pun datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.